Hobi anak sekarang. Ini adalah salah satu permainan kelas dunia dari. Thank you very much untuk supporternya. Indonesia telah mendoakan kita lolos ke quarter final. Kalau saya detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya. Terus? Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus, lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya ibu negara, lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, Pak Gawok saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh, kenapa kamu memakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Iya. Urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas, kalau sekarang ini parameternya kan udah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas, sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots, sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus di-upgrade. Yang kedua, pemain lokal ini terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin, kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Dan tidak mungkin tidak mungkin akan naturalisasi semua. Kalau lokal sudah tersedia resourcesnya, nggak mungkin Sintayong itu pakai main asing semuanya. Naturalisasi semuanya. Jadi memang prioritas federasi sekarang mungkin timnas, tapi tolong kompetisi, organisasi, empowerment kepada Asprof maupun kepada SSB, kepada itu dipastikan, ditegakkan. Supaya apa? Lemparkan empowerment, lemparkan kewenangan itu kepada daerah, supaya daerah itu bisa mengelola dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tadi merupakan cuplikan video awal bagaimana penjelasan dari tokoh sepak bola Bapak Gede Widiade terkait dengan bagaimana carut-marutnya kompetisi lokal kita sehingga memaksa Bapak Erick Thohir harus memanggil para pemain diaspora yang ada di luar negeri, memanggil para pemain keturunan untuk ikut bergabung membela timnas Indonesia, timnas senior maupun timnas U23, sehingga sangat masuk akal ya kalau Bapak Erick Thohir memakai jasa mereka, karena memang kompetisi kita belum begitu bagus, pembinaannya di lokal itu juga belum begitu bagus, sehingga untuk jangka pendeknya hal ini memang harus dilakukan. Nah teman-teman, berikut saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua terkait dengan euforia kemenangan timnas Indonesia atas timnas Jordania. Semalam timnas Indonesia secara mengejutkan, secara luar biasa melibas Jordania 4 gol. Mari kita simak bersama-sama. Jamin besok akan ada yang sangat amat kesulitan untuk mencari celah untuk mengkritik timnas Indonesia lagi. Siapa ya? Karena gue lihat di pertandingan ini hampir nggak ada celah untuk bisa dikritik. Bahkan 5 gol, 5-5 pemain kita yang cetak. Istilahnya Hubner itu tadi giveaway lah. Bukan salah Hubner juga karena di flag kan, dia nggak tahu. Tapi selebihnya gue bilang Jordania itu hampir ya
bisa gue bilang diobok-obok. Mungkin mereka ciptakan peluang. Tadi ada sempat ya beberapa momentum mereka ciptakan peluang pada saat 3-1. Mereka ada peluang berbahaya tuh, tapi Hernando luar biasa, Hernando juga sangat luar biasa. Persiapan dulu ya, pemanasan sebelum lawan nanti Jepang atau Korea itu kan lebih parah lagi. Jadi bagus juga kita diuji berapa kali peluang Yordania, tapi kita menurut gue ya permainan kita cantik sekali. Bagaimana kita build up, tadi pemain-pemain sudah diganti pun ada beberapa kali kombinasi yang cakep. Wah, gue sih sangat terhibur, sangat terhibur dengan permainan kita. Marcelino Witan top, menurut gue Witan sangat top di pertandingan kali ini, benar-benar top. Terus Natanjo Hubner, selain gol sendiri, ya tampil sangat solid. Yang agak kurang itu ya sektor sebelah kanannya Fajar Matroman itu doang. Tapi sisanya menurut gue bermain sangat baik. Rafael Struijk memang ada beberapa kali peluang besar dia buang, tapi dia bekerja keras, dia membuat penalti juga, jadi patut diapresiasi. Marcelo sudah, Natanjo, Rido luar biasa sekali leadershipnya, asis ke Witan juga dengan satu sentuhan cantik sekali. Ferrari juga cukup solid. Komang yang baru masuk pun langsung cetak gol. Komang ini ya kalian bisa jaga 2 pertandingan terakhir dia cetak gol terus. Entah tiba-tiba ada dia aja, dia luar biasa juga. Jadi hampir semua bermain luar biasa, hampir semua bermain baik, dan kita lolos ke babak selanjutnya, resmi lolos ke babak selanjutnya. Dan yang paling penting adalah dengan 6 poin plus STE diperpanjang, STE otomatis kontrak diperpanjang. Itu yang lebih happy gue, karena STE benar-benar sudah membuktikan kontribusinya terhadap timnas kita. Top Marco top. Selamat kepada timnas Indonesia, selamat kepada pemain, selamat kepada staf dan kepelatihan, dan selamat kepada STE perpanjang kontrak. Selamat kepada sepak bola Indonesia, selamat kepada PSSI. Mantap. Ini adalah salah satu permainan kelas dunia dari Garuda Putra. Sekali lagi di babak 20 terlihat pemain lepas terjadinya ada sebagian gawang ya, itu ya itu adalah tension menjadi sebuah yang tidak terduga, tapi ini sudah masalah luar biasa. Ini boleh dibilang anak muda Garuda dunia top. Timnas Garuda, terima kasih Timnas Garuda, kasih Timnas Garuda hari ini kita menang. Terima kasih Eja, pemain asal Nusa Tenggara Timur, Bajawa, Marcelino Ferdinand. Kita akan melakukan yang terbaik di kuarter final. Terima kasih. Sederhana, tapi Bung Toel gak bakal suka. Hanya si Nasrul dengan timnas Qatar yang bisa mengalahkan Indonesia. Hanya si Nasrul. Jujur gue ngerasa ini timnas Indonesia bukan sih? Ya karena mainnya enak banget ditonton, asli enak banget ditonton. Gol-golnya cantik ya, luar biasa. Apalagi golnya Witan keren sih. Ya itu pas masuk hoki Caraka ya sama seperti masuknya Nketiah di Arsenal. Udah wassalam. Dengan kemenangan 4-1 atas Jordania ini, timnas Indonesia lolos ke 8 besar dan akan berhadapan dengan Jepang atau Korea ya. Kita lihat aja nanti ya. Cuman ya sehabis hasil ini kita lihatlah besok pagi pasti ada komentar yang berbunyi seperti ini. Noh, lihat yang cetak gol itu semua pemain lokal gitu, malah yang ngelakuin own goal itu pemain naturalisasi gitu sih. Bener ya, lokal pride nih bos, lokal pride nih bos. Lihat aja, pasti ada komentar seperti itu. Sederhana, tapi Bung Toel nggak suka. Toel. Hobi anak sekarang. Toel. Hobi anak sekarang. Ya Allah, Marcelino kualitas Bundesliga. Keren. Toel. Indonesia mainnya biasa aja, Jordan yang mainnya jelek, makanya bisa menang. Kata Bung Toel. Udah nggak ada alasan lagi buat nggak memperpanjang kontraknya Sintayong. Udah lolos Piala Asia, 2 tim loh yang lolos loh, senior sama under 23. Terus seniornya pun lolos ke babak knockout.
yang sekarang nih under 23-nya lolos ke quarter final. Kurang apa coba Sintayong? Kurang Langsung apa? lah Pak Erik, tidak perlu berlama-lama, sodorkan kontrak seumur hidup buat Sintayong. Secara permainan udah Kontrak gak seumur perlu hidup, dilakukan lagi. buset. Dan yang ide nih si Nathan ditaruh di gelandang nih, gue pengen tahu nih siapa nih yang ide nih. Cakep banget cuy. Menurut gue man of the match itu si Witan ya. 1 gol, 1 saya Nathan. assist. Mainnya Spartan banget dari menit awal gitu. Walaupun Marcelino 2 gol, tapi gua rasa Witan lebih pantas jadi man of the match. Di perempat final ketemu Korea atau Jepang, ya gua rasa ini lawan yang sangat berat gitu ya. Tapi bukan hal yang mustahil. Kalau misalnya bisa menang lawan Korea atau Jepang, itu berarti lolos ke Olimpik Paris 2024. Dan kalau emang beneran lolos gitu, Sintayong pantas sekali untuk dibikin patung. Ya, Mau ditaruh di itu Tanah juga Abang, kayak mau patung taruh di FPI. Simpruk, mau taruh di Bermangan, itu terserah deh. 1 match lagi Taruh di rumahnya untuk menuju Towel. Paris 2024. Semoga bisa lolos. Amin. Mantap. Bang, bahas timnas, let's go kita bahas. Dimana kalian udah tahu semua kan, timnas gacor banget mainnya, bisa membantai Jordan Gacor. 2314. Tapi kalau ditanya apakah gue menonton, tentu tidak. Tentu tidak, gue tidak menonton. Gue malah menonton Kenapa? tim lawak itu yang menang harus penalti. Ini kalau misalkan gue nonton Indonesia, gue sambil ngopi, sambil senang-senang, ketawa-ketawa, bos. Duh, Gitu ya. beruntung banget yang nonton Indonesia, bukan nonton MU. Gue nonton MU ngapain coba? Marah-marah, tantrum, jingkrak-jingkrak. Aduh. Tapi intinya ya kita fokus bahas Indonesia nih, walaupun gue masih agak kesel, MU mainnya jelek banget, jelek asli. Ya Indonesia menang Sabar, 4-1, ini luar biasa. Dan mencetak sejarah, dia mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya, babak knockout di Piala Asia U23. Respect banget buat Sintayong dan para pemain-pemain Indonesia, keren banget dah. Dan pastinya semuanya pasti salvo ke golnya Witan Sulaiman, yang mana bisa kita lihat bareng-bareng. Ini cakep banget asli dah. Dari build up-nya keren, cakep. Dari flashingnya Witan Sulaiman gacor. Tadi padahal gue agak sedikit hina-hina dan gue ledek di starting lineup ya. Nah mungkin begitu, supaya berkembang tuh harus sedikit dihina, harus sedikit dicaci maki gitu. Bercanda, Witan keren banget mainnya malam ini, keren banget, lebih keren dari Rashford. Witan mau nggak tukerannya sama Rashford tuh? Witan yang jadi pemain MU kayaknya lebih berguna dah. Kayaknya nggak mau. Dan tentunya dengan hasil ini luar biasa, di luar ekspektasi, di mana Indonesia berhasil menjadi juara kedua. Australia sama Jordan dipantatin, bos. Ih, Indonesia keren banget. Ini negaraku, ini timnasku. Ih, Garuda di dadaku dah. Indonesia Raya dah gue nih nanti habis ini. Keren banget Indonesia. Ih, gacor banget bener dah. Dan ada ucapan juga tuh dari King Kojo tuh, sang pahlawan kita yang membuat Indonesia lawan Australia lolos ke Piala Asia babak 16 besar. King Kojo mengucapkan selamat tuh. Famos katanya. Ih, King Kojo respect. Tapi nanti kalau Indonesia lawan King Kojo, nanti ini ya, tolong ya, nanti lawan negara King Kojo mengalah ya King Kojo ya. Keren banget dah Indonesia. Keren banget Indonesia, pokoknya gak kayak tim badut itu. Terus selamat gue dah. Timnas Indonesia menang 4-1. Apa itu? Sintayong cuma bisa menang 4-1. Kalau saya yang melatih lawan Jordania, saya yakin timnas Indonesia akan menang 10-0. Syaratnya satu, yang penting saya jadi pelatih Jordania. Kenapa bang? Bangun. Nah, ini benar-benar nih, bener Indonesia udah ada. Artinya apa? Indonesia U23 resmi lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah berhasil membantai Jordania U23 dengan skor telak 4-1. Kali ini sejarah tercipta nih ya. Udah nggak ada lagi alasan untuk tidak memperpanjang coach Sintayong menurut gua. Pak Erik, langsung teken kontrak sekarang juga. Gila bener-bener. Ini ya ternyata rasanya punya timnas jago banget. Aduh, senang banget sih melihat permainan timnas kita tuh. Fluid football, cair banget, enak banget dilihat, bagus banget mainnya. Tapi menurut gue sih kredit paling besar menurut gue harus diberikan ke seorang Nathan Chow Aon. Setuju. Nathan ini mainnya udah kayak Fede Valverde ya, bener-bener dia tuh Spartan banget, tenaganya nggak habis-habis, dan dia bener-bener menjalankan peran dengan sangat baik, mobile banget di tengah.
The Star Boy Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol. Cantik banget gol keduanya, kerja sama 1-2 bersama Witan Sulaiman. Gol Witan Sulaiman cantik banget, udah kayak apa ya, R2 kotak ya. Komang Teguh lagi-lagi lemparan pertama Arhan kembali memakan korban. Terima kasih timnasku sudah benar-benar membuat malam ini menjadi sangat indah. Gila. Selamat sekali lagi buat timnas kita. Gimana menurut teman-teman semua? Yuk kita komen. Let's go. Ini baru merah yang asli. Tadi mah MU kagak danta. Timnas U23 Indonesia baru menyala. Bukan HP-HP, dan capek Angga Yolanda kalau bahas MU mulu. Maka nanti mending bahas timnas U23 Indonesia menang meyakinkan 4-1 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Menyala bosku. Lo denger nih kritikus timnas. Denger baik-baik. Ini 4 gol. Udah ngebobolin 4, udah bukan gol kebetulan lagi. Golnya juga cakep-cakep. Tapi kalau timnas U23 Indonesia mainnya kayak gini terus, ya ilah tuan rumah Qatar, maka gak ada apa-apanya tanpa bantuan wasit. Gol timnas U23 Indonesia diciptakan oleh 2 gol Marcelino, 1 gol dengan proses cantik dan penyelesaian akhir yang cantik oleh Witan, dan 1 gol terakhir diciptakan oleh Komang. Mohon maaf nih, timnas U23 Jordan itu timnas yang bagus loh. Tapi Indonesia, John, bisa ngebobolin 4 gol ke timnas U23 Jordan. Lu bisa lihat dari segi statistik timnas U23 Indonesia versus timnas U23 Jordan. Kita nggak kalah sama sekali. Kan dari ball possession kita unggul dikit loh. Dari passingnya aja, akurasi passing kita itu lebih baik. Ini bro, trust the process bro. Sintayong bersama timnas benar-benar menyala, John. BTW gue nggak salah informasi kan ini ya. Timnas U23 Indonesia baru pertama kali partisipasi di Piala Asia U23 dan pertama kalinya lolos ke babak 8 besar. Gue seneng banget si timnas Indonesia ngegolin sampai 4 biji. Biarin aja no, admin Instagram Asian Cup sibuk lu sono. Mereka tahu netizen Indonesia aktif bener di sosmed. Lah ngegolin Indonesia 1 aja di posting berkali-kali. Ini sampai 4 biji. Lo lihat postingan ntar banyak. Dan sekali lagi congratulations untuk timnas U23 Indonesia. Congratulations untuk Pak Erick Thohir, untuk Sintayong, dan untuk semua jajaran yang ada di timnas Indonesia. Kita jujur bangga dan kita akan terus support sampai sejauh mana timnas U23 Indonesia akan melangkah di Piala Asia U23. Untuk Anda kritikus timnas Indonesia, mandi Anda. Yogis, untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Yordania dengan skor tipis 4-1. Gila, keren banget ya. Australia aja kemarin dikalahkan. Untung aja Qatar tuan rumah ya. Itu kalau nggak main wasit, wow. Dari segi gameplay juga timnas Indonesia bagus banget dibanding Qatar. Qatar cuma menang di wasitnya doang. Timnas Indonesia harus menunggu siapa lawannya di babak 8 besar nanti, antara Jepang atau Korea Selatan. Kalau timnas Indonesia mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, otomatis timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Seandainya timnas Indonesia nanti bisa lolos ke Olimpiade di Paris, timnas Indonesia bakal ketemu sama timnas Argentina, sama timnas Prancis. Kemungkinan ada rumor yang mengatakan kalau Messi bakal ikut Olimpiade di Paris nanti bersama timnas Argentina. Kebayang gak sih kita ketemu sama timnas Argentina U23 yang diperkuat sama Bang Messi? Setelah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia U23, kita nggak boleh melupakan seorang yang sangat ganteng dari Korea Selatan, yaitu Opa Coach Sintayong. Opa Sintayong kontraknya bakal berakhir di bulan Juni ini. Tapi kalau Opa Sintayong berhasil membawa timnas U23 lolos ke babak 8 besar, otomatis kontraknya bakal diperpanjang hingga 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2027. Opa Sintayong benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan 336 derajat untuk timnas Indonesia. Berhasil membawa timnas senior lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah ke babak 16 besar Piala Asia. Dan yang terbaru, berhasil membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Gokil banget. Hormat kepada Opa Sintayong. Lawan Yordania aja tadi golnya berkelas banget. Asli, Indonesia bukan lagi level AFF, tapi udah level Asia. Udah ditakuti sama tim-tim
dari Asia yang kelasnya udah di atas. Australia aja kita kalahkan. Satu yang kita nggak bisa kalahkan yaitu Qatar, karena mereka dibantu wasit. ada wasit. Sudah deh Cul, nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan ya kalahan Real Madrid El Clasico. Nggak usah berlarut-larut lah. Timnas kita kan menang. Timnas kita kan lolos ke 8 besar. Nggak nyangka banget gitu loh kalau timnas kita tuh bisa ngalahin Yordania. Skornya telak lagi 1-4 teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di luar Mana dulu. gue si Yordania itu hasil giveaway lagi masnya 20 diri dari timnas kita sendiri. Coba teman-teman lihat di grup ini kalau timnas senior ini grup neraka gitu loh. Ada Jordania, ada Australia sama Qatar. Qatar sama Yordania itu finalis Piala Asia kemarin teman-teman ya. Dan dibantai finalis Piala Asia kemarin sama Indonesia usia 23 teman-teman. Itu kalau misalkan Qatar kemarin main bersih ya, main fair, mungkin juga dibantai juga itu Qatar sama timnas kita teman-teman ya. Aku masih bertanya-tanya kok bisa ya timnas-timnas yang keren-keren itu bisa kalah sama timnasnya kita usia 23. Apa karena ini pertandingan gak ada di kalender FIFA, jadinya pemain-pemain usia 23 timnas lain itu yang main reguler di liganya masing-masing itu gak diizinkan sama klub untuk join sama timnasnya mereka untuk main di Piala Asia usia 23 ini. Akhirnya pemain-pemain yang main itu pemain-pemain yang dalam tanda kutip abal-abal. Coba teman-teman bantu aku ya, ada berapa pemain Yordania yang main lawan Indonesia tadi malam yang juga ikut tampil di Piala Asia kemarin, dan berapa pemainnya Australia juga ya yang main di usia 23 ini yang juga main di Piala Asia, begitu pun juga dengan Qatar gitu. Apa janjinya ini tim abal-abal semua karena kayak di luar nalar gitu Indonesia bisa lolos, dan lolosnya bagus teman-teman ya, menang 2 kali dan kalah 1 kali itu pun dicurangin teman-teman ya. Ya apapun itu yang penting kita lolos 8 besar ya, artinya performanya Sinteyong luar biasa ya, timnas senior dibawa ke 16 besar, tim junior dibawa ke 8 besar, luar biasa. Dan kemungkinan ini perjalanan Indonesia kalau melihat dari hasil grup ya kayak bisa melaju lebih jauh deh gitu. Amin. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Seperti biasa, salam olahraga, Becul, tetap semangat, oke, timnas kita menang, siap. Timnas kita menang. Ya, teman-teman, bagaimana rasanya melihat permainan timnas Indonesia semalam ketika melumat Jordania dengan skor yang cukup telak 4-1. Proses gol yang sangat cantik. Jadi saya kira gol-gol yang tercipta semalam tidak akan ada lagi bahasa yang muncul bahwa itu kan gol yang muncul dari tendangan sudut, itu kan golnya muncul dari langit. Semalam mereka membuktikan bahwa gol itu bisa lahir dari open play, dan bahkan permainan timnas Indonesia tadi malam sungguh di luar nalarnya kita. Kita tidak pernah menduga bahwa timnas Indonesia akan membantai Jordania dengan skor yang cukup telak 4-1. Itu pun gol dari Jordania itu adalah hasil giveaway dari Justin Hubner. Ya, entah sampai berapa minggu kita akan menceritakan soal kebahagiaan ini. Yang jelas, dari jutaan masyarakat Indonesia yang merasa bahagia, tentunya pasti ada orang-orang tertentu yang tidak pernah bahagia dengan kemenangan ini. Teman-teman tentu tahu siapa orang yang saya maksud. Dia adalah si Towel. Towel yang tidak pernah mau mengakui kehebatan dari Coach Sintayong. Towel yang selalu menganggap bahwa dirinya paling jago memanage sepak bola. Ya, semoga saja dia tidak kejang-kejang melihat hasil pertandingan timnas Indonesia semalam ya, teman-teman. Semoga dia baik-baik saja, tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.